La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Diteruskan. Iya. Kemudian karena ditulis setelah 2 abad yang kemudian, sampai akhirnya nggak tahu itu siapa yang pertama kali, tapi yang jelas kira setelah abad kedua sampai abad kelima itu sampai hadis-hadis Nabi bisa menasakh Al-Quran. Ini juga nggak masuk akal sama saya. Kemudian di dalam hadis-hadis sendiri bergeser dari Al-Quran kepada Al-Hadis. Ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quran, Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, percakapannya Nabi, umatku sudah meninggalkan Al-Quran, bergeser sumbernya bukan pada Al-Quran lagi, pada Al-Hadis-hadis itu. Termasuk juga orang murtad dibunuh mati, nggak ada dalam Al-Qurannya, itu adanya dalam hadis. Ya, orang murtad sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi dikonfirmasi oleh wartawan dari Al Jazeera. Syekh Qaradawi, kenapa kok orang murtad dihukum mati? Ya kalau tidak demikian nanti Islamnya habis, katanya. Ya itu kan mufti di Abu Dhabi di sana. Kemudian juga termasuk juga ayat rajam juga. Kalau pezina laki pezina perempuan kalau belum kawin, ya azaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah kalau orang yang sudah yang hukumnya rajam mana nggak ada. Itu dalam Al-Quran adanya katanya asyikh wa syakatu idza zanaya farjumuhuma nakalan minallah. Tapi mana ayatnya? Ayatnya di Masjid Aisyah ditaruh di kolong ranjang dipatok ayam. Artinya ayatnya dinasah, dibuang, tapi hukumnya berlaku. Undang-undang pasalnya dibuang, hukumnya berlaku. Semuanya nggak masuk akal. Sebenarnya tidak mungkin, karena mesti harus rasional, dan harus persis manusiawi. Satu rasional, 2 mesti harus manusiawi. Bagaimanapun juga kita manusia. Kemudian juga tentang perubahan takwim hijri. Kemudian juga mengagung-agungkan kitab Bukhari, bahwa kitab Bukhari itu as-sahu kitab ba'da kitabillah. Jadi diagungkan sekali. Bukhari mengumpulkan hadis sampai 600 hadis semacam itu. Kemudian juga tawanan boleh dibunuh. Mana tawanan? Tentara itu bukan penjahat loh. Ya, mereka adalah membela negaranya. Lain dengan perampok, masa dibunuh. Kemudian juga boleh dalam Sahih Muslim ada, jadi asal negara kafir itu boleh diserang tanpa ada maklumat perang lagi, langsung serbu aja. Kemudian banyak sekali. Kemudian istri kalau sedang sakit gitu, berkepanjangan, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Ini fikihnya ada semua fikih. Masa begini? Kemudian juga anak kecil boleh dikawinkan, tapi tidak boleh langsung disetubuhi. Tetapi kalau anaknya gemuk bisa. Ini kan menistakan kemanusiaan. Ini kan peradaban, bukan agama sebenarnya. Ini bukan jalannya. Sehingga dalam syariat sendiri itu juga antar mereka saling bertengkar, saling menyalahkan, bahkan saling bunuh-membunuh juga. Nah kemudian thariqat juga, saya tebal lagi thariqat. Saya baca seorang murid dalam keadaan berzikir itu harus membayangkan wajah gurunya. Iya kalau gurunya ganteng seperti saya. Kalau jelek kayak kamu gimana? Ya kenapa tidak pada wajah Allah saja? Nah jadi akhirnya ya thariqat, syariat, bahkan thariqat sendiri juga saling bermusuhan kok. Tijaniyah dengan Naqsabandiyah dengan Qadiriyah saling bermusuhan. Masa orang mencari kebenaran bermusuhan? Itu kan masuk akal semua. Nah sehingga jadi pada akhirnya orang sendiri, orang yang sudah mengikuti syariat menyalahkan thariqat, yang thariqat menyalahkan syariat, ya kan gitu. Nanti orang yang sudah ma'rifat juga disalahkan oleh yang lainnya. Sebetulnya mah thariqat, syariat, ya hakikat itu sebetulnya kan
satu paket sebetulnya dalam pikiran saya. Umpamanya begini, tarekat itu jalan yang kecil, tarekat. Nah nanti yang lebih kecil namanya zangka atau syika atau gang namanya. Ya, kalau syariat itu jalan besar. Dua-duanya beresiko. Jalan tikus ya kena beling, kena duri, kena ular dan sebagainya. Jalan besar juga sama, ya, dengan rambu-rambunya dan resikonya beda. Ini Cadabingan, Banga 2 itu dekat sebetulnya, hanya nyebrang Sungai Cimanuk. Kalau orang yang lewat pakai mobil, ya itu harus lewat syariah, lewat jalan bebas. Tuh, tapi muter dulu ke Jatibarang, muter Bangkalwa, ya kira-kira 30 km ya. Ya, 30 km itu syariat. Tapi kalau tarekat jalan kecil, ya jalan kaki, nyebrang sungai naik tambangan. Sudah sungai itu. Nah, yang tarekat ya tolong jangan menyalahkan syariat. Goblok kamu, masa muter-muter deket kok. Ya jangan menyalahkan. Yang syariatnya juga menyalahkan tarekat. Jadi artinya begini, saya tidak menghinakan, saya tetap muliakan orang yang tetap bersekuku dengan syariat. Bagaimanapun juga saya harus menghormatinya. Tetapi orang yang sudah syariat itu, dia tetap berpegang teguh kepada rambu-rambu. Rambu-rambu itu kita gitu. Kita jalan pelan-pelan, sering kan ditabrak dari belakang. Bisa terjadi. Nah, jadi artinya nanti pada akhirnya syariat itu orang yang menghormati peraturan. Tetapi orang yang sudah hakikat itu orang yang menghormati yang punya aturan. Umpamanya begini, karena ruangan saya ini seperti ini dan tamu banyak sekali dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai ratusan lebih, kadang-kadang bawa anak kecil kencing di situ, makanya sekarang karpetnya kita gulung supaya enak, lagi covid kita gulung, nggak pakai karpet lagi. Ada kadang-kadang rokoknya jatuh di karpet, terbakar. Saya boleh nggak punya sebagai tuan rumah membuat aturan? Oke, saya buat aturan. Dimohon dengan hormat kepada para tamu, 1, dilarang merokok. Yang kedua, dilarang bawa anak-anak kecil, betul? Yang ketiga, dilarang berbicara keras. Seorang yang pada syariat begitu masuk, dia melihat aturan, ya mematuhi aturan itu. Jadi ketika dia sudah menyalakan rokok, tiba-tiba ketika melihat di tembok, oh Pak Kiai maaf, dia bilang dibuang rokoknya. Saya hormat enggak? Hormat dong. Saya hormati. Orang itu menghormati peraturan saya. Ada lagi ibu bawa bayi anak kecil, ya tiba-tiba setelah tahu peraturannya nggak boleh, dia permisi juga, minta maaf, punten, dia keluar lagi, titipkan sama kakaknya. Nah, itu semacam itu syariat. Tapi orang yang sudah hakikat, sudah kenal saya dan sudah ada hubungan cinta dengan saya dan hormat, dia bukan nggak ada urusan dengan pesantrennya, dengan peraturannya, nggak ada urusan. Yang penting to the point, orangnya ini yang dicintai adalah Buya yang dicintainya dan yang sangat dihormatinya. Nah, terjebaknya seorang ahli syariat adalah ketika dia datang, dia bicara keras, bicaranya karena tidak boleh bicara keras, maka dia bicaranya pelan. Kebetulan saya hari itu waktu mandi kemasukan air di telinga saya, sehingga pendengarannya kurang jelas. Dia ngomongnya pelan. Pakai ini saya pertama kali mau tolong yang saya nggak dengar, tolong yang keras bicaranya. Nggak bisa, peraturannya nggak boleh. Terjebak, tak usir.
Nah ini kan terjadi pada Nabi Ibrahim, suruh membunuh anaknya kan, terjadi kan, suruh meninggalkan anaknya tengah padang pasir, semacam itu. Nah ketika seperti Nabi Khidir juga seperti itu, terus apa? Jadi disitulah kita menjadi tidak mengerti. Yang penting gak usah menyalahkan, ya kan begitu. Nah jadi kalau orang yang sudah mencintai saya, ya menghormati saya, sekalipun aturannya nggak boleh, ya ikut aja, nggak ada masalah. Disitulah perbedaan antara apa syariat dengan hakikat, itu satu paket juga padanya. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Kemudian nanti ada lagi satu lagi ini, ada seorang murid kepada Abul Hasan Asy'aruri. Setelah 20 tahun dia mesantren di situ, dia bilang, Pak Kiai, saya ini sudah 20 tahun ikut sampean, tapi nggak ada denyat, nggak ada denyut, nggak ada deradat, nggak ada deradat gitu, nggak ada gejala. Gimana? Nah kata sang guru, sujudlah engkau 200 tahun, nggak bakal kamu itu nyampe. Kenapa? Karena hijabmu terlalu tebal. Oke, terima kasih. Kira-kira demikian.